Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi digugat ke Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan dugaan kepemilikan ijazah palsu. Presiden Jokowi digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jokowi atas kepemilikan ijazah palsu. Dikutip dari SIPPPN Jakarta Pusat, gugatan tersebut terregister dengan nomor perkara 592-PDT-G-2022-PN Jakarta Pusat, dan gugatan ini didaftarkan pada Senin 3 Oktober 2022 oleh seseorang yang bernama Bambang Trimulyono. Selain itu, ada juga 3 turut tergugat lain, yakni KPU, MPR RI, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut ini adalah petitum dalam gugatannya. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat 1 Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah, bukti kelulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA atas nama Joko Widodo. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu. Sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R PRKPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Dalam gugatan tersebut, Bambang menggandeng Ahmad Hozinuddin SH selaku kuasa hukum. Status perkara gugatan tersebut masih pada tahap penunjukan jurusita. Belum ada pernyataan dari pihak istana maupun Jokowi terkait dengan gugatan ini. Lalu siapakah Bambang Trimulyono? Bambang Trimulyono bukan kali ini saja membuat heboh publik. Dia juga pada 2014 pernah menuliskan buku Jokowi Undercover. Orang yang sama yang kini menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Bambang, Ahmad Hozinuddin. Ya benar, Pak Bambang Trimulyono penulis buku Jokowi Undercover, kata Ahmad saat dihubungi. Saat dihubungi, dia belum membeberkan lebih jauh soal gugatan tersebut sebab sedang hendak menghadiri suatu acara. Adapun dalam buku Jokowi Undercover, Bambang menuliskan soal sisi negatif dari Jokowi. Ia bahkan pernah dipidana akibat buku tersebut karena dinilai hoax. Pada 30 Desember 2016, Bambang ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri. Saat itu Polri menyatakan bahwa isi buku yang ditulis Bambang hanya merupakan dugaan saja. Pada 29 Mei 2017, dia pun divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama. Dia dihukum 3 tahun penjara. Dia sempat hendak banding tetapi urung sehingga perkaranya inkrah. Bambang Tri juga dinilai terbukti melanggar Undang-Undang ITE, Junto, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Dia kemudian dijebloskan ke lapas kelas 2B Slawi hingga akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat pada 1 Juli 2019 yang lalu. Gugatan terhadap Joko Widodo terkait ijazah palsu baru-baru ini telah menghebohkan publik. Orang nomor 1 di Indonesia itu digugat oleh penulis buku karena diduga telah memalsukan ijazah sekolah. Sosok yang berani menggugat Jokowi itu adalah Bambang Trimulyono. Diketahui Bambang ternyata merupakan penulis Jokowi Undercover. Dalam gugatan Bambang itu, Jokowi diduga telah memalsukan ijazah saat pemilihan presiden atau Pilpres 2019 silam. Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 Oktober. Dan ini terkait dengan dugaan ijazah palsu yang digunakannya saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada periode 2019 hingga 2024. Klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan itu diklasifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum. Adapun gugatan kepada Presiden Jokowi itu telah terdaftar. Terdapat 4 tergugat. Yang digugat oleh Bambang tidak hanya Presiden Jokowi, tetapi ternyata ada 3 orang tergugat lain yang ikut kena getah digugat oleh penulis buku tersebut atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Mereka adalah KPU Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 2, kemudian MPR sebagai tergugat 3, dan Kemendikbud sebagai tergugat 4. Lalu beberapa ijazah yang digugat.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan itu mengenai Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu. Adapun dokumen yang diduga dipalsukan adalah dokumen ijazah atau bukti kelulusan dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atas nama Joko Widodo. Pengadilan Negeri diminta menyatakan memenuhi unsur. Dalam petitum perkara itu, Pengadilan Negeri Jakarta diminta menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyerahan dokumen ijazah tersebut. Unsur-unsur tindakan ini diharapkan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Dokumen palsu itu merupakan dokumen yang digunakan sebagai kelengkapan syarat pencalonan dirinya sebagai calon presiden. Disebut hanya prank. Gugatan itu pun menjadi sorotan staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono. Menurutnya gugatan kepada Presiden Jokowi hanyalah prank. Dini meminta masyarakat tidak menjahili aparat penegak hukum dengan laporan yang mengada-ada. Dini juga mengatakan agar sumber daya di lembaga hukum seharusnya tidak menangani kasus yang bertujuan hanya mencari sensasi. Personel lembaga hukum seperti pengadilan harus mampu memilah gugatan yang substansial ataupun tidak. Seperti diketahui bahwa harga kebutuhan mulai naik. Selain terjadi kelangkaan minyak goreng, ternyata harga sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah mulai merangkak naik. Kenaikan harga paling tinggi seperti cabai dan juga bawang, naiknya hingga di atas Rp10.000 setiap kilogramnya. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini diduga karena cuaca yang membuat petani gagal panen. Diketahui bahwa kemarin Jokowi mengingatkan rakyat harga kebutuhan pokok akan segera naik dan ia pun dianggap tengah berbicara pada cermin. Presiden dianggap berbicara pada cermin ketika memberikan peringatan pada masyarakat mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok. Pada saat rapim dengan TNI dan Polri, Presiden memberikan peringatan jika harga kebutuhan akan naik akibat kontainer yang semakin langka di seluruh dunia. Namun teguran yang diberikan Jokowi pada masyarakat tersebut justru dipertanyakan fungsinya oleh pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai jika teguran Jokowi kurang tepat diarahkan pada masyarakat karena harga jual di Indonesia yang tinggi merupakan kebijakan dari kepala negara. Loh, ketika harga minyak turun, BBM juga tetap dinaikkan kok. Jadi beliau kurang ilmu pengetahuan, itu intinya. Bahkan logika dari sistem pasar itu beliau juga nggak paham, kata Rocky Gerung. Menurut Rocky, justru Jokowi yang seharusnya berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Pasalnya ada kemungkinan Jokowi tidak mengerti informasi yang diberikan oleh para stafnya. Jadi kebijakan publik itu kan diputuskan di dalam kabinet dengan menghitung semua konsekuensi. Artinya kebijakan yang diambil Jokowi itu tidak menghitung konsekuensinya. Itu siapa yang harus hati-hati, ujar Rocky Gerung. Peringatan yang disampaikan pada rakyat dinilai oleh Rocky Gerung seolah Jokowi ini bicara pada diri sendiri melalui pantulan cermin yang ada di depannya. Itu arahan yang enggak ada subjeknya atau enggak ada objeknya. Pada siapa Presiden berbicara? Tentu ya pada dirinya sendiri. Mungkin dia lagi berpidato di depannya ada cermin, lalu dia pikir mungkin orang yang ada di cermin itu perlu dikasih tahu, ucap Rocky Gerung.